Presiden Donald Trump mengunggah foto pada hari Sabtu lalu yang menunjukkan pimpinan Venezuela, Nicolas Maduro, dalam tahanan di kapal perang Angkatan Laut AS dengan menggunakan penutup mata dan borgol. Nicolas Maduro dibawa ke Amerika Serikat menggunakan USS Iwo. Pimpinan Venezuela itu menggunakan menutup telinga, peredam suara, dan celana olahraga serta jaket abu-abu. Nicolas Maduro didakwa mengirim narkoba ke wilayah AS, dan juga Maduro dituduh mencuri minyak AS. Trump mengatakan akan membantu jalannya pemerintahan Venezuela saat Maduro menjalani proses hukum. The country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious. Setelah ditangkapnya Maduro, beberapa negara tetangga Amerika Latin mulai bersuara mendukung orang nomor satu di Venezuela itu. Tim Liputan NTV melaporkan. Dan pemirsa, untuk lebih jelas soal penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat, kita langsung tanyakan ke Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia yang sudah terhubung bersama kami melalui Zoom, ada Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Banyak pihak bereaksi terkait dengan langkah Trump yang memang beberapa pihak juga menyatakan bahwa melanggar hukum internasional. Kemudian, apa dampak yang akan ditimbulkan dari aksi Trump ini menurut Anda? Pertama ya, yang kita perlu pahami, ternyata masalah ini bagi dunia, bahkan di Venezuela maupun Amerika Serikat, itu terbelah pandangannya. Jadi misalnya di Venezuela ada yang menentang, menganggap bahwa ini suatu pelanggaran hukum internasional, tetapi bagi mereka-mereka yang selama ini dianggap sebagai oposisi, tidak mendukung Maduro, justru disambut apa yang dilakukan oleh Presiden Trump ini. Apa itu karena oposisi yang ada di Venezuela ini merupakan faksi dari Amerika Serikat, Prof? Ya, harapannya adalah tokohnya itu yang akan menjadi presiden. Tetapi tadi Presiden Trump mengatakan, we will run the country. Jadi bukan si tokoh oposisi ini. Karena mungkin saja tokoh oposisi ini memenangkan Nobel Prize, yang sebenarnya Trump berharap bahwa tahun kemarin Trump lah yang akan mendapatkan Nobel Prize. Jadi dia tidak mau juga memberikan kepada oposisi. Mungkin harus dicari siapa yang bisa menjadi tanda kutip pemerintahan boneka dari Amerika Serikat. Jadi seperti itu, tetapi masyarakat diaspora Venezuela yang ada di Brazil, di Argentina, mereka menyambut hal ini dan mereka mungkin juga akan kembali ke Venezuela. Nah, sementara di Amerika Serikat juga kita tahu terbelah juga. Partai Demokrat mengatakan bahwa ini merupakan pelanggaran hukum internasional, bahkan melakukan pelanggaran terhadap hukum nasional Amerika Serikat, karena seharusnya presiden ketika mau melakukan penyerangan harus mendapat persetujuan dulu dari Kongres, tetapi ini tidak mendapatkan persetujuan dari Kongres. Tetapi Partai Republik tentu mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Trump. Di dunia juga seperti itu. Kita tahu China sudah mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, demikian juga Rusia. Nah, sementara Inggris dan Prancis, mereka tidak mengatakan bahwa ada pelanggaran, tetapi mereka mengatakan bahwa karena suatu kebutuhan, maka bisa dimengerti. Bahkan Presiden Prancis mengatakan bahwa saat sekarang ini, rakyat Venezuela sekarang sudah terbebas dari kediktatoran dari Maduro. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan pada saat sekarang ini, karena adanya perbedaan pandangan. Memang betul kalau menurut hukum internasional, maka apa yang dilakukan oleh Presiden Trump jelas melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, di mana di situ disebutkan bahwa setiap negara wajib menahan diri menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wilayah integritas negara lain. Ya, jadi yang dilakukan oleh Trump ini justru pasal 2 ayat 4. Tetapi saya yakin Amerika Serikat akan mengatakan bahwa kami tidak melanggar pasal 2 ayat 4. Ini merupakan hak kami untuk membela diri. Jadi dasarnya adalah pasal 51 Piagam PBB yang Amerika Serikat mengatakan bahwa perang melawan narkotik teroris ini merupakan kepentingan nasional
dan sudah berjalan selama 25 tahun, dan keinginan dari Amerika Serikat untuk menghadirkan Maduro di depan pengadilan New York. Nah, itu yang dilakukan. Padahal menurut hukum internasional, kalau misalnya seorang presiden masih berkuasa, sebenarnya tidak boleh seperti itu. Dia harus punya kekebalan yang dilindungi oleh hukum internasional. Oke, baik. Apakah konstitusi Venezuela bisa atau memungkinkan melawan atau paling tidak bernegosiasi terkait aksi ini? Nah, ini yang kalau misalnya saya lihat perkembangan dari detik ke detik, ini Presiden Trump mengatakan bahwa we will run the country. Kita akan menjalankan pemerintahan di Venezuela, dan dia delegasikan kepada 3 orang di Amerika, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjatanya. Nah, sementara yang katanya Trump yang sudah disumpah untuk menggantikan Maduro adalah wakil presiden. Nah, menurut Menlu Rubio bahwa sudah ada kontak dan wakil presiden akan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Namun dalam konferensi pers, wakil presiden mengatakan bahwa yang masih jadi presiden adalah Maduro. Saya hanya pelaksana tugas. Ini menandakan bahwa wakil presiden yang sekarang ini justru ingin melawan tindakan Amerika Serikat. Bahkan tentara dari Venezuela juga dipersiapkan. Kemudian juga wakil presiden ini meminta agar organisasi Amerika, Organization of American States, itu mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan ini. Dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Venezuela ini bisa juga terjadi di negara-negara Amerika Latin lainnya. Dan Trump memang sudah mengatakan bahwa bukannya tidak mungkin Kuba akan dilakukan hal yang sama. Demikian juga Kolombia. Dia sudah mengatakan itu di depan media. Nah, oleh karena itu ini merupakan perlawanan dari pihak Venezuela. Bahkan Venezuela juga minta adanya sidang darurat dari Dewan Keamanan PBB. Nah, rencananya hari Senin ini pagi waktu New York akan dilakukan hal tersebut, tetapi masih beberapa jam lagi karena perbedaan waktu antara kita dengan New York itu kan sekitar 12 jam ya. Jadi ini yang dilakukan oleh wakil presiden saat sekarang ini. Baik, kalau dilihat dari sepanjang sejarah, kalau kondisi ini menurut Prof sebenarnya pernah terjadi di beberapa waktu lalu, bagaimana kemudian PBB bersikap terkait dengan penanganan konflik ini, Prof? Ya, sebelumnya memang pernah terjadi hal yang sangat mirip, yaitu ketika George Bush menjadi presiden pada tahun 1990. Ini George Bush senior ya. Dan pada waktu itu yang diserang, diinvasi adalah Panama, dan yang dikeluarkan adalah presidennya Noriega, yang kemudian diadili di Miami. Nah, pada saat itu banyak juga negara yang melakukan kritik terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tapi sekutu-sekutu Amerika Serikat, mereka menganggap memang ini suatu tindakan yang diperlukan oleh Amerika Serikat. Mereka mendukungnya. Dan mohon maaf, dalam konteks masyarakat internasional, hukum internasional itu mudah sekali untuk diabaikan. Karena yang berlaku itu bukan hukum internasional, tetapi kekuatan. Ya, right is might. Might is right. Jadi kekuatan itulah yang katakanlah bisa mengatakan ini benar, ini salah begitu. Nah, oleh karena itu ini pun yang terjadi. Ya, jadi hukum internasional itu diturunkan derajatnya menjadi alat untuk membenarkan tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara, bukan aturan yang harus ditaati oleh banyak negara sehingga masyarakat internasional itu bisa dalam kondisi tertib, damai, dan baik begitu. Baik. Jadi Prof, sekali lagi, Prof, masyarakat mungkin agak bingung posisi Amerika Serikat di PBB. Satu sisi Amerika Serikat sebagai penjaga perdamaian, satu sisi juga Amerika sebagai pencetus perang begitu ya. Kemudian bagaimana sebenarnya posisi Amerika Serikat di PBB? Karena kalau saya salah, tolong koreksi, di beberapa event PBB bahwa kedua negara ini berlaku seems like nothing happen begitu. Kemudian ada penangkapan ini, masyarakat juga kemudian menjadi bingung begitu. Begini Mas Irzal, kita kalau bicara dalam konteks sekarang ini, kita tidak bisa unit analisisnya itu adalah negara Amerika Serikat atau Venezuela. Tetapi kita harus turunkan menjadi siapa kepala pemerintahannya.
Nah, kita tahu kalau misalnya dengan Donald Trump, pada saat tertentu dia bisa berbaikan. Ya, ketemu dengan Putin dia bisa berbaikan. Bahkan beberapa waktu yang lalu, pada waktu Trump menjadi presiden untuk pertama kali, dia bertemu dengan Kim Jong Un, katakanlah begitu ya. Tetapi di antara mereka juga ada persaingan katakanlah gitu, tetapi ya tidak dimunculkan di permukaan. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah presiden sekarang ini adalah Trump. Dan Trump memang modelnya seperti itu. Dia bisa berbaik, tetapi pada suatu ketika kalau dia bilang kita akan serang, ya dia akan lakukan serangan itu. Dia melakukan serangan ke Venezuela, melakukan serangan ke Iran, dan seterusnya. Apakah kemudian serangan itu akan benar-benar terjadi, invasi Amerika ke Venezuela menurut Anda? Ya, kita harus lihat dalam beberapa saat lagi ya, terutama bagaimana kondisi di Venezuela. Apakah para pendukung oposisi bisa merebut kekuasaan dari wakil presiden yang sekarang ini, dan mereka tentu harus didukung oleh militer Amerika Serikat. Kalau misalnya itu bisa berhasil, maka suasana akan segera kondusif, dan tentu Venezuela akan merasa berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan kita negara-negara tidak bisa bersikap lain karena Venezuela sendiri seolah-olah dengan pergantian pemerintah sudah menerima apa yang dilakukan oleh pemerintahan Trump. Baik. Nah, tetapi kalau misalnya sebaliknya ya tentu kita khawatirkan ya, karena yang saya khawatirkan itu kalau misalnya Rusia ikut ada di situ, Cina akan ada di situ, lalu kemudian nanti Amerika Serikat didukung oleh negara lain, ya, dan kemudian ini akan mendekatkan kita pada Perang Dunia Ketiga. Ini yang saya khawatirkan. Oke, menurut Anda Rusia dan Cina akan stand for Venezuela atau mereka akan berfokus pada urusannya masing-masing? Sementara kita ketahui bahwa Rusia masih sibuk dengan Ukraina, sementara Cina masih sibuk dengan Taiwan. Ketimbang harus mendukung Venezuela, mereka akan kehabisan amunisi untuk melawan itu. Menurut Anda seperti apa? Ya, yang saya lihat ya, ini perlu dikonfirmasi, itu sudah ada pesawat-pesawat militer dari Rusia yang datang ke Venezuela membawa peralatan militer. Artinya mereka tidak sekedar mengecam, tetapi mau melakukan penguatan terhadap pemerintahan Venezuela sekarang. Sepenuh Ya, hati bahkan- atau hanya bersifat membantu saja? Jadi pionirnya tetap di Venezuela? Ya, kita tidak tahu ya, karena kalau misalnya berhadapan dengan Amerika Serikat, memang bisa Venezuela saja, tetapi dengan dukungan dari Rusia, sehingga Venezuela ini hanya sebagai proksi yang yang berperang itu sebenarnya Rusia ataupun Cina dengan Amerika Serikat. Kita belum tahu seperti itu, atau kalau misalnya negara-negara ini yang langsung berperang, karena untuk Cina, apa yang dilakukan Amerika Serikat ini membahayakan dalam konteks Taiwan. Karena jangan-jangan Taiwan mau merdekakan diri lalu kemudian didukung oleh Amerika Serikat, dan kalau ada serangan dari Cina, Amerika Serikat akan turun. Jadi menurut saya Cina akan lebih baik mereka berperang di Amerika Latin daripada dia harus berperang di wilayahnya, di kawasannya. Oke. Sebenarnya apa yang pengen ditunjukkan oleh Trump sih, Prof? Apakah memang penanganan narkoterorisme yang memang digaungkan, atau di balik itu adalah niat ingin menguasai sumber daya alam Venezuela, yang kita ketahui bahwa Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, nomor 1. Kalau saya melihat Presiden Trump mengatakan bahwa ingin melakukan penegasan terhadap Monroe Doctrine. Monroe Doctrine ini intinya adalah kawasanku ya urusan saya, kawasanmu ya urusan kamu, ya. Nah, dalam konteks seperti ini, maka benua Amerika ini ya harusnya diselesaikan oleh Amerika Serikat, negara-negara Amerika lainnya. Yang Trump lihat sekarang ini adalah kalau soal perebutan minyak, dia bilang kami di Amerika Serikat sudah banyak minyak. Tapi mereka tidak sudi kalau misalnya Cina masuk ke sana. Dia tidak sudi kalau misalnya Iran masuk di sana atau Rusia masuk di sana. Maka Monroe Doctrine ini yang mengatakan kawasan kami ya sudah kami yang menyelesaikan, nggak boleh ada negara-negara yang cawe-cawe. Meskipun Amerika Serikat kalau dilihat kawasan di kita nih Asia Pasifik ini, mereka ikut cawe-cawe dalam masalah Taiwan, ikut cawe-cawe dalam masalah mungkin Vietnam dan lain sebagainya. Jadi aneh juga ini yang dilakukan oleh Presiden Trump ini. Oke, ada sisi positifnya nggak sih, Prof? Trump melakukan ini karena memang
untuk menggulingkan kekuasaan Maduro dan yang sebelumnya, karena nyatanya meskipun Venezuela menjadi negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, tapi rakyatnya justru jatuh dalam krisis yang luar biasa. Ya, kalau misalnya masyarakat yang tertekan di suatu negara yang mungkin menganggap ada diktator, saya nggak tahu jumlahnya, kalau cuma minoritas sih nggak akan berpengaruh ya, tapi kalau misalnya mayoritas ya tentu mereka akan menyambut baik. Sama kok seperti kayak misalnya pada waktu terjadinya regime change di berbagai negara di Timur Tengah yang Amerika Serikat ikut mendukung ya, di Libya dan lain sebagainya. Ya mereka senang gitu ya, dan kemudian merubah diri. Kita tahu misalnya Suriah, presidennya bisa ketemu sama Presiden Trump, lalu kemudian mungkin juga negara-negara lain. Nah, yang sekarang ini juga di benua Amerika, Kuba mungkin, lalu ada Kolombia, akan diperlakukan seperti itu. Jadi kayak Arab Spring gitu ya. Mungkin ini yang disebut sebagai Latin America Spring. Jadi merubah pemimpin-pemimpin dari negara-negara yang biasanya menentang Amerika Serikat menjadi negara-negara pemimpin-pemimpin yang nurut dengan Amerika Serikat gitu. Oke, Prof, meskipun ini bicara soal negara yang masih berada di bawah naungan Amerika Serikat begitu ya, Venezuela berada di Amerika Selatan, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi presiden ketika Trump melakukan aksi ini kepada negara-negara yang terlebih negara-negara dengan sumber alam yang mumpuni begitu, dalam hal ini besar begitu. Ya, bukannya tidak mungkin ya itu terjadi ya. Memang tergantung dari bagaimana kekuatan dari negara yang dijadikan target, kesolidan dari pemerintah dengan rakyatnya, kesolidan dari tentaranya, ya itu semua yang harus kita jagalah gitu ya, yang harus dijaga oleh negara-negara ini. Terus terang ini bukan sesuatu yang sebenarnya aneh ya, fenomena seperti ini, karena Amerika Serikat seringkali melakukan tindakan seperti ini, termasuk kita di Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa CIA itu sangat berperan ketika ada kejatuhan dari Bung Karno, kemudian munculnya pemerintahan Soeharto. Sekarang masih ada faksi Amerika Serikat di Indonesia, Prof? Ya kita tidak tahu ya, namanya intelijen, mereka akan beredar terus, mereka ada, mereka mencoba untuk mempengaruhi pandangan dari masyarakat. Dan bukannya tidak mungkin kalau misalnya didorong masyarakat yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada, lalu kemudian kadang-kadang ya dipersenjatai dengan ilmu, dipersenjatai dengan senjata dan lain sebagainya, itu bisa aja terjadi seperti itu. Oke, mengingat kondisi geopolitik seperti saat ini, kita akan hubungkan dengan Indonesia. Bagaimana kemudian Indonesia harus bersikap dan mewaspadai ke depan apa yang mungkin berdampak kepada kita, Prof? Ya, pertama ya, sikap Indonesia memang berbeda dengan Malaysia ya. Kalau Malaysia sudah mengutuk tindakan Amerika Serikat, tapi kita tidak mengutuk, tapi kita minta agar dilakukan deeskalasi terhadap konflik. Okay. Dan ini menurut saya sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam hal kita tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tetapi juga kita tidak mengutuk apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Yang kita lakukan adalah merujuk pada pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan bahwa kalau ada sengketa antar negara, maka harus diselesaikan secara damai, sehingga tidak akan mengorbankan masalah perdamaian dan keamanan internasional. Nah, ini yang diambil oleh Indonesia. Tetapi dalam konteks ini juga Indonesia mengatakan bahwa tindakan tanpa menyebut Amerika Serikat, tindakan yang penyerangan terhadap negara lain ini harus tidak menjadi presiden. Karena yang dikhawatirkan itu adalah kemungkinan Kuba dan Kolombia yang menjadi target berikutnya dari Presiden Trump. Nah, jadi kita sudah juga mengingatkan. Nah, posisi kita ini penting, kenapa? Karena dalam dunia yang mungkin sudah terbelah antara yang mendukung dengan tidak mendukung Amerika Serikat, maka diperlukan negara yang bisa menjadi peace broker atau menjadi mediator bagi perdamaian. Nah, disinilah Indonesia harusnya berperan, dan saya berharap Bapak Presiden yang selalu engage dengan masalah-masalah internasional, ini bisa melakukan yang disebut sebagai shuttle diplomacy atau
diplomasi ulang-alik untuk bertemu dengan kepala negara, kepala pemerintahan dari berbagai negara termasuk dari Amerika Serikat, Venezuela, Inggris, Prancis dan lain sebagainya, yang intinya adalah kita minta agar tidak kemudian ada serangan balasan dan kemudian tidak sampai kepada ujung dari perang dunia ketiga, karena kita sangat mengkhawatirkan kalau terjadi perang yang bereskalasi terus, itu akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi dunia akan lambat, lalu kemudian ini akan berdampak pada setiap negara termasuk kita Indonesia, dan kalau kita punya ketergantungan ekspor kita akan membayar lebih mahal lagi. Bahkan untuk minyak itu harga sekarang mungkin sudah mulai naik, dan kekhawatirannya adalah pemerintah harus membeli lebih mahal dan memberikan subsidi kepada rakyat yang lebih besar lagi, dan kita tidak tahu apakah APBN kita mampu menghadapi hal tersebut. Oke, kita patut khawatir yang berlebihan atau sewajarnya saja. Kita tahu bahwa Indonesia masih memiliki sumber daya alam yang mumpuni begitu ya. Karena khawatir sumber daya alam kita kembali dikuasai seperti ya kita tahu bersama emas Indonesia juga banyak begitu ya. Prof, menurut Anda seperti apa Indonesia harus bersikap? Ya, tentu kita harus terus waspada ya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita ini tidak di kawasan Amerika ya. Jadi kan kalau Trump itu mau memaksakan yang namanya Monroe Doctrine ya, kawasan Amerika untuk Amerika gitu ya. Nah, kita ini kan di luar kawasan itu. Satu itu. Dan yang kedua, tentu kita harus punya hubungan yang baik dengan banyak negara. Kalau misalnya ada tindakan seperti ini, ya kita berharap bahwa sahabat-sahabat kita akan membantu untuk menghadapi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat lah. Ya, tetapi saya yakin kalau misalnya negara sebesar Indonesia, Amerika Serikat akan berpikir dua kali. Tapi bukan berarti kalau serangan fisik langsung tidak dilakukan, tapi serangan yang tidak langsung nih melalui intelijen, melalui berbagai hal yang membuat kita terpecah belah dan kemudian akan dimasuki oleh kekuatan asing, itu bukannya itu tidak mungkin, itu sangat-sangat mungkin sekali. Oke, menurut Anda apakah kekuatan intelijen kita mampu menghalau kekuatan intelijen Amerika Serikat? Saya tidak tahu ya seberapa kuat intelijen kita ketika menghadapi apa yang dilakukan oleh negara-negara lain, terutama dari Amerika Serikat, dulu juga ada dari Australia ya, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti adalah para intelijen kita harus kita backup dengan anggaran yang kuat, dan kemudian intelijen kita harus memiliki orang-orang yang mumpuni, yang tahu masalah geopolitik, sehingga bisa memberikan advis-advis yang tepat bagi pemimpin negara ini, yaitu Bapak Presiden. Baik, kita sudah lama merasakan kedamaian setelah perang masa dulu, perang dunia begitu ya. Harapannya sih tidak, tapi kalau memang kita ini sebagai apa ya, sebagai referensi juga kepada tentara kita bahwa memang jika perang dunia ketiga itu terjadi, bagaimana seharusnya kesiapan tentara kita untuk menghadapi itu, Prof? Yang pasti ketika Bapak Presiden masih menjadi menteri, beliau punya concern yang sangat tinggi sekali terhadap masalah pertahanan negara kita. Ya, secara fisik misalnya beliau membeli banyak pesawat tempur, kemudian juga memodernisir alutsista yang kita miliki. Bahkan sekarang diteruskan juga oleh Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin, karena TNI Angkatan Darat misalnya sudah membuat batalion-batalion tambahan, ya, rekrutmen prajurit dan lain sebagainya. Nah, ini semua sebenarnya bukan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah negara yang super power dan lain sebagainya, bukan. Tetapi karena kita tahu bahwa dunia pada saat sekarang ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan yang namanya perang itu suatu waktu bisa muncul. Dan kita tidak tahu munculnya itu di mana. Kemarin di Eropa yang mungkin banyak orang mengatakan mana mungkin sih di Eropa itu terjadi perang, ternyata terjadi. Dan sekarang di Venezuela, kalau di Timur Tengah sudah langganan, bukannya tidak mungkin nanti di kawasan kita. Ya, sekarang ini Taiwan ini sedang menjadi atensi bagi dunia juga. Bagaimana nanti Amerika Serikat dan Cina mereka berkompetisi, lalu bagaimana Taiwan. Jadi menurut saya pemerintah sudah fokus terhadap masalah pertahanan ini, dan kita berharap bahwa kita mempunyai sistem pertahanan yang kuat, yang mumpuni,
Jadi bisa menolak segala macam serangan dari luar, baik itu serangan yang secara fisik kita lihat maupun yang non fisik melalui intelijen dan lain sebagainya. Oke, baik. Kalau tadi saya tanya apakah ada faksi Amerika di sini, Prof juga mungkin kurang pasti tahu. Kalau sebagai pembelajaran masyarakat begitu ya, Prof, kalau tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan, dalam tatanan kepemerintahan, apakah wajar seorang presiden negara lain mencampuri urusan pemerintahan negara lain begitu? Dalam hal ini juga bisa buat pembelajaran dari negara-negara lain begitu, Prof? Ya, sebenarnya sih tidak boleh ya. Tetapi sikap dari sebuah negara yang adidaya itu biasanya ingin melebarkan sayapnya, membuat hegemoni. Nah, hegemoni ini bagaimana membuat pemerintahan dari negara-negara lain tanda kutip ikut dalam barisan mereka, jadi sekutunya. Nah, ini seringkali sudah terjadi ya. Kalau dulu di dalam masa Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Jadi negara-negara itu akan memblok kepada dua negara tersebut ya. Tapi kemudian ada non-blok. Nah, kita Indonesia mencoba untuk masuk dalam non-blok itu, kita tidak ke kanan maupun ke kiri begitu ya. Tapi sekali lagi regime change ini seringkali terjadi dan Amerika Serikat dari waktu ke waktu sering sekali melakukan hal ini. Jadi kita juga tidak boleh naif ya dalam melihat kiprah dari Amerika Serikat, siapapun pemimpinnya ya, mereka punya kepentingan strategis mungkin di Indonesia maupun di negara-negara lain di sekitar kita ini. Baik, terima kasih Prof Hik telah bergabung bersama kami. Kita tunggu apa hasil dari sidang PBB atas konflik Amerika Serikat dan Venezuela. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Dan pemeriksaan TV Prime akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.